Istilah tepat itu adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Kami meminta agar pemerintah pusat segera untuk menggantikan dana makan siang gratis dengan pendidikan gratis serta fasilitas sekolah yang lebih インドネ efisiensi. シアの子どもたちに栄養価の高い給食を提供したいという大統領閣下の思いに応えて Setiap dapur ini memiliki ahli gizi masing-masing untuk bisa melihat apakah takarannya sudah sesuai, kemudian Makan bergizi gratis penting, pendidikan gratis penting, kesehatan, pengecekan kesehatan gratis penting, semuanya penting. Dan terima kasih sekali untuk masukan evaluasi dari warga. Kalau tidak salah hitungannya PBB sudah ada 76 negara yang memberi program makan bergizi di sekolah-sekolah. Pernahkah kamu membayangkan bahwa menyediakan makanan gratis bagi jutaan anak bisa jadi hal yang paling mustahil sekaligus terbaik? Program makan bergizi gratis atau MBG yang baru saja diluncurkan di Indonesia merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk mengatasi malnutrisi dan stunting, sekaligus mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Data dari Badan Gizi Nasional dan Kemenko PMK menunjukkan bahwa kebutuhan gizi anak dan ibu masih mendesak, sehingga MBG menargetkan jutaan penerima manfaat di seluruh Nusantara. Namun, Indonesia tidak sendiri. So we do the hamburgers first, we get those going, we get the fries going, then we get pizza going, we get the chicken nuggets for the vegan menu today. So it's constantly batch. We serve about, I'd say 1,500 a day or more. That includes breakfast, lunch, and supper. Di seluruh dunia, negara-negara seperti Amerika, negara-negara Eropa, serta negara di Asia, khususnya Jepang dan Korea, telah menerapkan program makan siang bergizi selama puluhan tahun. Maka dari itu, dalam video kali ini kita akan mengungkapkan sejarah, kendala, dan perbedaan mendasar dari sistem makan bergizi gratis di berbagai belahan dunia. Dimulai sejak 1940-an, Brasil sudah meluncurkan program makan siang gratis untuk anak-anak dengan pendekatan melibatkan 8.000 ahli gizi dan dukungan dari pertanian lokal. Di Eropa, Finlandia sejak 1948 telah menjamin setiap anak mendapatkan makanan hangat di sekolah sebagai bagian dari Undang-Undang Pendidikan Dasar. Di Asia, Jepang memiliki tradisi Kyusoku yang dimulai sejak 1889 ketika para pendeta Buddha di prefektur Yamagata membagikan makanan gratis untuk anak-anak miskin. Sistem ini berkembang pesat dan sejak era pasca Perang Dunia II, Kyusoku telah menjadi program wajib yang melibatkan sekolah dalam penyediaan dan bahkan pembersihan makanan oleh siswa sendiri. Sementara itu, Korea Selatan mulai mengimplementasikan program makan siang sekolah secara intensif pada era 1970-an. Meskipun dikelola dengan baik, Korea mengalami tantangan modern seperti kenaikan biaya operasional dan penyesuaian standar gizi seiring perubahan gaya hidup. Tiap negara memiliki cerita konflik dan kendala tersendiri dalam menerapkan program makan bergizi gratis. Di Amerika Serikat, program National School Lunch Program yang sudah berjalan sejak 1946 mengandalkan subsidi pemerintah untuk memberikan makan seimbang kepada lebih dari 31 juta anak. Meskipun tidak semua anak mendapatkan makanan gratis, sebagian besar harus membayar harga nominal sesuai kriteria pendapatan. Di Jepang, meski hampir 99% siswa sekolah dasar menikmati Kyusoku, negara ini harus menghadapi tantangan modern seperti perubahan pola makan dan biaya peningkatan operasional dapur sekolah. Alat-alat canggih dan sistem distribusi terintegrasi di sekolah telah membantu, namun pemerintah tetap harus terus melakukan pembaruan agar standar gizi terpenuhi dengan konsisten. Korea, di sisi lain, memiliki sistem yang sangat terstandarisasi dengan pengawasan ketat oleh pemerintah pusat dan daerah. Namun mereka juga bergulat dengan kendala biaya yang kian meningkat serta tuntutan untuk mengadaptasi menu sesuai tren kesehatan. Kedua negara, meski subsidi hampir sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, tetap ada perdebatan mengenai apakah beban biaya operasional sepenuhnya bisa diabaikan atau justru perlu kontribusi minimal dari masyarakat. Sementara itu di Indonesia, MBG diperkirakan menelan biaya hingga 450 triliun rupiah selama 5 tahun. Ada kekhawatiran dari kalangan ekonom bahwa beban biaya besar ini mengharuskan pemotongan anggaran dari kementerian lain. Jumlah pihak menyoroti apakah pemerintah mampu menanggung seluruh biaya atau nantinya pembebanan biaya tambahan akan dikenakan ke masyarakat.
Persoalan ini serupa dengan apa yang pernah dialami di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Meskipun di negara-negara tersebut, mekanisme subsidi dan kemitraan dengan sektor swasta sudah lebih matang. Perbandingan teknis pelaksanaan juga sangat menarik. Di Jepang, sistem Kyusoku berjalan dengan dukungan dapur-dapur sekolah yang dilengkapi peralatan modern. Makanan disiapkan setiap hari dengan standar gizi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, dan siswa pun diajarkan tentang pentingnya kebersihan dan keterlibatan dalam proses penyajian. Di Korea, sekolah biasanya memiliki dapur internal atau menggunakan kontraktor makanan yang sudah tersertifikasi. Sistem distribusinya terintegrasi melalui jadwal harian yang ketat, dan aturan mengenai menu serta porsi sudah diatur sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan nutrisi setiap siswa. Sedangkan di Indonesia, program MBG mengusung konsep yang melibatkan UMKM, petani, dan nelayan lokal sebagai bagian dari rantai pasokan. Pemerintah telah merancang sistem distribusi yang memanfaatkan infrastruktur sekolah dan logistik daerah, serta menetapkan standar gizi yang sesuai dengan AKG nasional. Aturan pelaksanaannya masih dalam tahap penyempurnaan agar tidak hanya meningkatkan kualitas gizi, tapi juga mendorong pemerataan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Setiap negara yang menerapkan program makan gratis telah mencoba berbagai solusi inovatif untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Jepang terus mengembangkan teknologi dapur dan pelatihan koki untuk memastikan kualitas makanan, sedangkan Korea melakukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mengoptimalkan anggaran. Di Indonesia, pemerintah juga membuka pintu bagi kerjasama internasional. Bantuan pelatihan dari Jepang, dukungan teknis dari Amerika, dan pertukaran pengalaman dengan India menjadi bagian dari strategi untuk mengatasi tantangan pembiayaan dan infrastruktur. Meski demikian, pertanyaan besar tetap ada. Apakah tantangan besar seperti biaya operasional dan keberlanjutan program bisa sepenuhnya diatasi oleh pemerintah tanpa membebani masyarakat? Pada akhirnya, pertanyaan yang harus kita renungkan, mampukah Indonesia menyamai standar negara maju dalam menyediakan makanan bergizi gratis bagi generasi penerus? Di antara konflik, kendala biaya, dan tantangan distribusi, satu hal tetap jelas, masa depan bangsa tergantung pada keberanian untuk berubah dan inovasi yang berkelanjutan.